Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi hari ini saya mau melakukan seleksi untuk cabang tersier anggur yang dibentuk dari tunas air ya. Ini adalah varian Early Adora. Ini saya tanam tanggal 10 Desember 2023. Nah, ini adalah tunas airnya yang mau saya jadikan cabang tersier ya. Jadi untuk seleksi ini memang harus dilakukan karena dengan kita ini menseleksi cabangnya, maka nanti cabang-cabang yang kita jadikan tersier ini akan lebih cepat besar dan akan lebih cepat terbentuk. Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, ada informasi penting yang harus teman-teman tahu ya. Jadi saya akan lanjut berbagi informasi dulu, baru akan saya lanjutkan videonya. Ya, jadi teman-teman sebelum saya lanjutkan videonya, jadi saya mau berbagi sedikit informasi pada teman-teman di rumah. Jadi tadi pagi ya, ini saya sedang main Facebook, ternyata saya menemukan potongan-potongan video di YouTube saya yang ada di salah satu akun Facebook ya. Dan mudah-mudahan yang ngupload juga lihat postingan ini karena ngambilnya dari video YouTube saya, Bapak Kefatir Nurseri. Jadi saya rasa harusnya yang bersangkutan juga harusnya nonton video ini. Ya, yang pertama di sini tujuan saya membuat video YouTube itu yang pertama satu adalah ingin berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur ya. Saja tujuannya adalah agar video-video yang saya upload ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Baik itu yang subscriber ataupun yang baru gabung di channel ini. Tujuannya hanya itu. Jadi kalaupun misalnya video saya ini dibagikan pada teman-teman ya, baik itu di medsos manapun, ini saya rasa semakin banyak dibagikan akan semakin banyak bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, terutama teman-teman yang mau baru belajar menanam anggur. Ya, di sini yang jadi permasalahan sebenarnya pada saat saya lihat itu di akun ini ya. Saya tidak akan ngasih tahu kalau akunnya ini siapa namanya, tapi saya harap yang bersangkutan nonton. Di sini saya bukan tidak membolehkan saudara itu istilahnya membagikan video saya ya, tapi dengan catatan mungkin kenapa di video itu yang saya sayangkan adalah videonya sudah diedit ya, yang dimana suaranya bukan suara asli saya, dan satu lagi logo YouTube saya juga sudah tidak ada ya. Logo YouTube yang seperti ini ya, di channel saya biasa gede. Nih saya tempel di sini, sekarang gede di sini. BFN Bapak Kefatir Nurseri itu juga tidak ada. Suara asli di video saya juga sudah diganti ya, atau sudah diedit. Nah, saya juga sudah ngomong ke yang bersangkutan lewat Facebook juga. Saya messenger atau saya kirim pesan, tapi ternyata yang terjadi adalah akun Facebook saya diblokir ya. Nah, inilah masalahnya di situ. Kenapa begitu? Karena akun YouTube saya ini memang selain membagikan video-video saya tentang selama ini menanam anggur ya, itu ada hal yang memang berkaitan yaitu dengan penjualan bibit anggur. Nah, saya takutkan nanti disalahgunakan, di mana video-video yang mungkin ada potongan-potongan di YouTube saya yang dibagikan lewat akun Facebook yang belum mau saya sebutkan tadi ya. Nah, kecuali dalam mungkin 3 hari ke depan ternyata videonya masih ada dan tidak ada etikat baik dari sang pemilik akun Facebook tersebut, mungkin akan saya tindak lanjuti ya. Akan saya take down videonya, tapi mudah-mudahan yang bersangkutan sudah nonton video ini, jadi secara baik-baik mungkin bisa dihapus videonya. Jadi karena ini berkaitan dengan bibit anggur juga, penjualan bibit anggur juga, jadi saya mau kasih tahu teman-teman, terutama buat teman-teman yang selalu mengikuti video saya. Jadi akun YouTube saya hanya Bapak Kefatir Nurseri yang teman-teman tonton sekarang ini, dan juga untuk akun Facebook saya yang satu ya, karena saya juga jarang sekali main Facebook. Yang pertama itu akun YouTube saya sendiri adalah Clever Ferry Ardiansyah. Kemudian akun YouTube istri saya itu namanya adalah Olin ya. Nah, ini yang di sini sudah saya sertakan gambarnya. Kemudian Instagramnya juga yang satu itu
adalah punya istri saya juga ya, Olin juga. Yang satu adalah Bapak Kefatir Nurseri. Jadi semua akun-akun media sosial saya itu hanya ada yang ditempel di sini ya, semuanya di sini. Dan juga nomor WhatsApp saya hanya satu, dan saya melakukan transaksi pembelian bibit itu hanya melalui WhatsApp saya saja. Jadi selain WhatsApp yang ada di sini 083 867 120 190 itu berarti bukan nomor HP saya. Jadi teman-teman kalau mau membeli ya bibit anggur lewat WhatsApp saya, nomornya hanya nomor ini dan tidak ada nomor yang lain. Jadi saya takutnya disalahgunakan ke mana-mana. Jadi saya harap buat yang bersangkutan ya, ini mungkin bisa dihapus ya videonya yang re-upload dari video YouTube saya yang telah diedit sedemikian rupa. Atau kalau dalam 3 hari ke depan tidak ada etikat baik karena saya sudah berusaha untuk bicara baik-baik, ternyata malah diblokir akun Facebook saya. Jadi mungkin selanjutnya akan saya lakukan take down kalau masih berlanjut seperti itu. Dan saya rasa bukan dari sumber YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi kalau nggak salah itu saya temukan di akun ini ya, yang belum saya sebutkan nama akunnya. Itu ada beberapa juga dari teman-teman YouTube lain juga ada potongan-potongan videonya dan sudah diedit sedemikian rupa. Nah, saya anjurkan buat teman-teman ya, pokoknya kalau membeli transaksi bibit ya, pokoknya hanya menggunakan nomor WA saya saja dan hanya ada satu, yaitu 083 867 120 190 dan tidak ada yang lain. Ya, saya rasa informasinya hanya itu ya. Saya akan lanjut untuk pembahasan hari ini tentang seleksi cabang anggur Early Adora. Ya, saya akan lanjut videonya dan informasinya itu semoga informasinya bisa teman-teman ini terima secepatnya dari saya ya, agar nanti apabila teman-teman menemukan akun-akun media sosial selain yang saya sebutkan tadi, ini berarti bukan saya. Dan apabila ada yang menawarkan mungkin bibit atau apapun selain daripada nomor WA saya, tolong ini ditindaklanjuti kalau itu bukan saya. Nah, akun-akun ini yang terkait dengan saya, dan juga ada akun TikToknya juga ya, ini di sini ya. Pokoknya selain nomor WA yang saya sebutkan, ini berarti bukan saya. Nah, itu klarifikasi dari saya. Saya akan lanjut materi pada video kali ini tentang, yaitu adalah proses penyeleksian cabang tersier anggur Early Adora. Ya, jadi sebelum lanjut, ini biasanya banyak sekali pertanyaan tentang harusnya berapa cabang tersier yang dipelihara. Jadi kita itu sebisa mungkin memang mengatur ya untuk jarak antara cabang tersier yang satu dengan yang lain. Ini sekitar 20 cm ya. Nah, tapi dengan catatan memang kalau banyak tersier yang dipelihara, ini bisa kita bentuk tapi tidak sejajar. Nah, contoh yang satu akan misalnya lurus, yang satu bisa ke kiri. Jadi bisa membentuk huruf V seperti ini. Kalau menggunakan cara ini, tersiernya lebih banyak yang dipelihara. Ini contoh dekat sekali. Yang satu miring ke sana ya. Karena di sana tidak ada pohon, jadi bisa dibentuk seperti itu. Yang satu lurus. Jadi memang kalau dibuat sejajar atau lurus semua, memang jarak yang bagus itu antara satu tersier dengan yang lain ini 20 cm. Jadi karena ini panjangnya adalah 2 meter sekundernya kanan dan kiri, jadi 2 meter ya harusnya hanya 10. Tapi dengan dibuat V, kalau ada tempatnya silahkan aja dibuat seperti itu, maka nanti cabang tersiernya akan jauh lebih banyak bisa dipelihara. Tapi kalau semakin banyak cabang tersier, tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan cabangnya pasti akan jauh lebih lama. Nah, ini contoh ya. Jaraknya idealnya memang 20 cm. Kecuali kalau dibentuk V, jadi yang satu bisa miring kanan, yang satu miring ke kiri. Ini juga bisa. Ya, jadi kenapa perlu dilakukan seleksi? Ya, jadi karena memang
kalau kita seleksi maka nutrisinya akan terfokus pada cabang-cabang yang hanya akan kita pelihara saja, dan yang tidak dipelihara jadi akan mengurangi beban nutrisinya. Nah, ini dibuang ya. Ini juga dibuang. Lihat, potong aja langsung sampai habis. Nah, seperti ini. Nah, ini juga dipotong. Nah, ya jadi mohon maaf karena ini logonya agak besar karena saya takut videonya diambil lagi ya. Jadi sekarang mungkin mulai hari ini kalau saya buat video logonya akan besar seperti ini agar meminimalisir ya pencurian hak cipta atau pelanggaran hak cipta dari video YouTube saya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan mana yang mau dipelihara dan mana yang tidak. Jadi pertama kita biarkan dulu, nanti akan kelihatan mana yang vigor, mana yang tidak. Nah, yang tertinggal seperti ini ya, kecil, ini langsung dibuang aja, tidak masalah. Nah, ini ya. Yang sudah pasti tidak digunakan langsung dibuang aja. Silakan diatur aja, tergantung tempatnya ya. Jadi mau 1 lajur atau 2 lajur ya. Nah, ini contoh, ini tidak dipelihara maka dibuang. Sebelahnya yang dipelihara, lihat. Jadi kalau kita biarkan dulu akan kelihatan mana cabang-cabang yang kelihatan vigor, mana yang tidak. Jadi nanti bisa kita seleksi. Nah, ini contoh 2 berdekatan, yang satu vigor, yang satu tidak. Nah, maka yang tidak vigor ini walaupun sudah kita tentukan pertamanya mau di sini ya bisa juga dibuang. Nah, seperti itu. Pokoknya seperti itu. Nah, ini contoh sudah ada talinya ke atas tapi kelihatan tidak vigor maka dibuang. Nah, yang dipelihara nanti sebelahnya. Ya, makanya kita perlu biarkan dulu ya. Jadi kita tahu nanti mana cabang calon yang vigor, mana yang tidak. Nah, ini dibuang. Pokoknya diatur aja lah. Silahkan mengikuti tempatnya. Jadi kalau mau banyak cabang tersier ya kalau dibentuk teralis menggunakan teralis V. Itu juga bisa. Nah, jadi nanti nutrisinya akan terfokus pada cabang-cabang yang kita pelihara saja. Nah, cara ini memang selalu saya gunakan di pembentukan percabangan anggur ya. Jadi teman-teman kalau mau ngikuti, insya Allah ini cara yang biasa saya gunakan dan insya Allah hasilnya juga bagus ya. Nah, dengan begini nanti tersiernya akan lebih cepat terbentuk, kemudian nanti tinggal tersier yang sudah tinggi, tinggal kita batasi lagi ya. Batasi lagi nanti agar cabang tersiernya merata. Nah, ini sebenarnya untuk daunnya kelihatan agak kuning-kuning, tapi ini sebenarnya tidak kekurangan magnesium ya. Hanya saja memang ini pohonnya di pinggir, jadi suka kena air hujan juga medianya. Jadi mungkin ada tambahan nitrogen dari air hujannya ya, mengakibatkan daunnya agak sedikit kuning-kuning, tapi insya Allah secara keseluruhan ini dalam kondisi yang bagus pohonnya. Karena pohon ini juga menggunakan pupuk Abemic ya, setiap 2 hari sekali. Nah, ini hujannya juga deras banget ya, tiap harinya, dan durasinya cukup lama. Walaupun ada naungannya ya, tetap saja kalau airnya deras ini masuk ke dalam media hampir setiap hari. Nah, ini tapi insya Allah setelah keseluruhan bagus ya kondisinya. Nah, ini cara seleksinya. Jadi sederhana aja, yang tidak digunakan silahkan langsung untuk dibuang. Tidak masalah ya. Tidak akan kekurangan fotosintesis karena masih banyak daun, masih banyak cabang yang tetap kita pelihara. Nah, begitu ya untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Nah, inilah fungsi dari seleksi, jadi agar pertumbuhan percabangannya jauh lebih cepat. Kemudian nanti setelah cabang tersiernya yang tinggi di axil break juga akan membantu proses penyamarataan cabangnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.